Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kuliah metode ilmiah. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pokok bahasan tentang teori dan konsep metode ilmiah. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas bagian kedua yang terkait dengan penalaran dan penelitian. Nah, di dalam pokok bahasan ini kita akan membagi dalam 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah penalaran deduktif dan induktif. Kemudian kedua adalah karakteristik dan tipe-tipe penelitian. Yang ketiga, tahapan proses penelitian. Nah, yang pertama adalah penalaran deduktif dan induktif. Nah, kita ketahui bersama bahwa dengan semakin berkembangnya kemampuan berpikir manusia, maka semakin banyak manusia mengupayakan kemampuan berpikirnya dalam memecahkan suatu permasalahan. Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan tersebut, manusia berusaha menganalisisnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan yang dimiliki untuk sampai kepada pemecahan masalah tersebut. Nah, cara berpikir yang digunakan untuk memudahkan dalam memecahkan suatu masalah yaitu dengan penalaran deduktif dan penalaran induktif. Apa yang dimaksud dengan induktif atau deduktif? Ya, deduktif adalah suatu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sebaliknya, penalaran yang sifatnya induktif merupakan suatu cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual ya, atau khusus. Nah, di dalam istilah atau penalaran deduktif ada istilah silogisme, yaitu penalaran yang didasarkan pada 2 premis sebagai data, yaitu premis umum ya dan premis khusus. Dari kedua premis itu dirumuskan suatu kesimpulan. Misalnya contoh ya, atau contoh, semua binatang bakal mengalami kematian. Itu adalah premis umum ya. Kemudian premis khususnya adalah gajah adalah binatang. Dengan demikian kesimpulannya adalah jadi gajah bakal mengalami kematian. Itu contoh. Nah, kemudian yang disebut dengan induktif itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah generalisasi, yaitu proses penalaran yang menggunakan pernyataan yang mempunyai ciri-ciri tertentu untuk dapat kesimpulan yang bersifat umum. Misalnya contohnya, jika dipanaskan besi memuai, jika dipanaskan tembaga memuai, jika dipanaskan emas memuai. Jadi, jika dipanaskan semua logam akan memuai. Itulah kesimpulan. Yang kedua ada istilahnya analogi. Itu cara bernalar dengan membandingkan 2 hal yang bersifat sama, yang memiliki sifat yang sama. Contoh, alam semesta berjalan dengan teratur, seperti halnya mesin. Matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang yang berjuta jumlahnya beredar dengan teratur, seperti teraturnya roda mesin yang berputar. Nah, yang ketiga, induktif yang ketiga adalah hubungan kausal.
yaitu penalaran yang diperoleh dari peristiwa yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Contoh, Rini pergi ke dokter karena ia sakit kepala. Jika hujan-hujanan, maka ia akan sakit kepala. Berikutnya adalah, yang kedua adalah karakteristik dan tipe-tipe penelitian. Nah, pengertian penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisir atau penyelidikan yang dengan hati-hati dan krisis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata riset, ya, yang berasal dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris, kata riset itu terdiri dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan to research yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian riset atau penelitian adalah mencari kembali suatu pengetahuan, di mana perbedaan utama antara kegiatan penelitian dengan bukan penelitian terletak pada cara seseorang menemukan jawaban atau memecahkan permasalahannya. Nah, menurut Nasir 2014, bahwa penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran, sehingga penelitian juga merupakan metode berpikir secara kritis. Nah, dalam proses pemecahan masalah dari jawaban permasalahan tersebut akan timbul permasalahan baru, sehingga akan terjadi siklus secara berkesinambungan. Proses iterasi yang terus-menerus dilakukan sampai tersusun suatu teori yang cukup baik menjelaskan masalah yang dihadapi. Proses penelitian yang iteratif ini secara sederhana dapat digambarkan dalam bentuk bagan berpikir deduktif-induktif, ya, seperti pada ini terlihat pada gambar. Jadi ada bagan yang berkesinambungan dari deduktif, induktif, dan seterusnya. Nah, karakteristik suatu penelitian, ya, untuk dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan merupakan suatu penelitian, maka harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama adalah sistematik. Jadi penelitian itu harus ditata secara teratur, ya, dan teratur sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang teratur, ya, memiliki dengan tahapan jelas, ya, mulai dari perumusan masalah, kemudian mungkin pengumpulan data, ya, dan sampai pada pengambilan kesimpulan. Kemudian yang kedua, penelitian itu memiliki harus logis. Jadi penelitian itu harus masuk akal, ya, masuk akal, ya. Yang ketiga, empirik. Penelitian itu harus dilakukan pada keadaan yang sebenarnya, ya, empiris, ya, dalam kehidupan sehari-hari dan bisa direplikasi. Dan yang keempat adalah replikatif. Penelitian itu harus bisa diulang, harus bisa dilakukan pada waktu tempat yang berbeda, misalnya, ya. Oleh karena itu penelitian itu harus sistematis tadi, logis dan empirik. Nah, itu adalah 4 unsur atau yang harus dipenuhi sehingga suatu penelitian itu dikatakan mengandung kaidah-kaidah ilmiah. Nah, berikutnya adalah penelitian itu mempunyai fungsi, ya, yaitu adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberi alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah.
Pemecahan dan jawaban terhadap masalah itu bersifat abstrak maupun bersifat umum, ya, baik abstrak maupun baik permasalahan yang sifatnya terapan maupun sifatnya murni, ya, abstrak maupun umum. Nah, kalau kita menjabarkan fungsi penelitian itu ada banyak sebenarnya, ya. Yang pertama adalah mendeskripsikan, memberikan data dan informasi. Suatu penelitian itu bisa mendeskripsikan suatu peristiwa atau fenomena suatu keadaan atau keadaan suatu tempat ataupun keadaan sosial, keadaan alam dan seterusnya. Bisa menggambarkan atau memberikan data secara deskriptif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadi suatu peristiwa. Nah, penelitian juga bisa menerangkan ataupun menggambarkan keadaan, kondisi, atau keadaan sebelumnya, atau latar belakang yang terjadi suatu peristiwa. Suatu peristiwa terjadi tentu ada di latar belakang sesuatu, ya. Karena itu penelitian itu bisa menjelaskan hal itu. Kemudian yang ketiga, penelitian itu juga berfungsi dalam menyusun teori. Ya, tidak mungkin suatu teori kita temukan kalau kita tidak melakukan suatu penelitian. Menyusun teori adalah suatu fungsi atau hasil yang dihasilkan daripada proses penelitian. Kemudian yang keempat, meramalkan, mengestimasi atau memproyeksikan suatu peristiwa. Penelitian bisa meramalkan atau mengestimasi suatu peristiwa, ya, bisa meramalkan cuaca, bisa meramalkan keadaan setempat, kapan hujan dan seterusnya. Itu berdasarkan data, ya, berdasarkan data sebelumnya tentunya. Kemudian yang kelima adalah penelitian itu berfungsi juga bisa mengendalikan peristiwa maupun gejala yang akan terjadi. Dalam penelitian juga merupakan mendapatkan solusi, ya. Peristiwa itu terjadi karena begini, makanya solusinya adalah begini. Jadi bisa mengendalikan suatu peristiwa, ya, bisa mencegah suatu peristiwa dan seterusnya. Saya kira itu 5 fungsi daripada penelitian, ya. Saya kira masih banyak fungsi-fungsi yang lain yang mungkin bisa kita dapatkan, ya. Nah, berikutnya adalah tipe penelitian. Nah, macam-macam penelitian itu sebenarnya didasari oleh tiga kata, ya. 3 kata. Karena kita ada dalam mencari suatu jawaban suatu pertanyaan, maka ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, itu adalah 3 pertanyaan dalam proses mencari tahu dalam penelitian, ya. Apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, berdasarkan 3 kata ini, 3 pertanyaan itu, maka penelitian itu bisa dibedakan, ya. Yang pertama adalah apa, merupakan suatu penelitian yang sifatnya eksploratif. Pertanyaannya itu menjawab apa, ya. Penelitian itu sehingga peneliti itu menghasilkan penelitian eksploratif. Untuk menjawab pertanyaan apa itu adalah, maka penelitian itu dikategorikan atau termasuk dalam penelitian eksploratif. Apa yang menyebabkan hujan? Nah, itu penelitian eksploratif. Kemudian kedua, pertanyaan kedua, ya adalah bagaimana terjadinya hujan, ya. Itu adalah penelitian deskriptif, ya.
Itu termasuk kategori atau tipe penelitian deskriptif. Kemudian yang ketiga adalah mengapa. Mengapa ini adalah suatu pertanyaan, maka penelitian yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan seperti ini disebut dengan penelitian eksplanatif. Di samping juga disebut penelitian-penelitian eksperimen. Ya, mengapa keadaan seperti ini? Mengapa ikan yang diberikan makanan yang memiliki kadar protein tinggi, dia pertumbuhannya lebih baik daripada yang tidak diberikan. Nah, perlu ada penelitian yang disebut dengan penelitian eksperimen. Eksperimen dicoba dalam satu akuarium, kemudian diberikan pakan dan seterusnya. Jadi itu adalah tipe-tipe penelitian. Selanjutnya, berikutnya kita akan memasuki pada tahapan proses penelitian. Nah, tahapan atau proses penelitian itu sebenarnya banyak kali peneliti atau ahli membagi, ya. Ada yang membagi 5 tahapan, ada yang membagi 8, 7. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 9, ya. 9 tahapan atau proses daripada penelitian. Yang dimulai dari konseptualisasi masalah, ya. Kemudian kedua, perumusan tujuan dan hipotesis. Kemudian ketiga adalah penyusunan kerangka dasar penelitian. Kemudian keempat, pembatasan populasi dan penetapan sampel penelitian. Kemudian yang kelima adalah pemilihan instrumen penelitian. Kemudian yang keenam, pengumpulan data. Kemudian sortasi dan penyajian data. Yang ketujuh, analisis data. Yang ke-9, interpretasi dan pembahasan. Jadi itu adalah 9 tahapan dari dalam suatu penelitian. Nah, kita menjelaskan sedikit secara detail tentang masing-masing tahapan tersebut. Yang pertama adalah konseptualisasi masalah. Masalah penelitian ini adalah atau substansi yang dipertanyakan. Substansi yang dipertanyakan. Artinya pertanyaan dasar beserta cara menjawab pertanyaan. Ya. Ini konsepnya, konseptualisasi masalah. Konseptualisasi masalah ini adalah merupakan tahapan awal yang menentukan suatu penelitian itu baik atau tidak, ya. Yang kedua adalah perumusan tujuan dan hipotesis. Jawaban terhadap penelitian pada dasarnya adalah sudah ada di dalam benak peneliti pada saat merumuskan pertanyaan peneliti tersebut. Nah, jawaban sementara yang masih diragukan kebenarannya, itulah yang disebut dengan hipotesis. Karena peneliti itu masih meragukan jawabannya itu, apakah benar si A lebih pintar daripada si B, itu adalah hipotesisnya. Itu adalah jawaban yang masih meragukan. Ya. Yang ketiga, tahapan ketiga adalah penyusunan kerangka dasar penelitian. Nah, suatu masalah yang akan diteliti harus dihubungkan dengan konsep-konsep dan teori itu terkait. Ya, kalau kita pernah mendengar terkait dengan tinjauan pustaka, ya, pustaka-pustaka atau teori-teori yang mendasari daripada suatu penelitian. Di samping itu, hubungan tersebut haruslah disusun dalam suatu kerangka teoritis. Jadi penyusunan kerangka teori itu atau kalau kita dalam konsep penulisan ilmiah, ya, apakah itu tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi, biasanya dalam bentuk di bab 2 atau bab 3 tinjauan pustaka. Teori-teori yang mendasari daripada penelitian itu dibahas, ya, secara runut, ya, dan disusun dalam satu kerangka, ya, yang disebut dengan tinjauan pustaka.
Yang keempat, pembatasan populasi dan penetapan sampel penelitian. Jika jenis data atau informasi yang diperlukan untuk membuktikan sudah diketahui, maka perlu dipilah-pilah dan sampel ditetapkan untuk mengumpulkan data yang pasti. Ya. Nah, pembatasan populasi dan penetapan sampel. Nah, kalau kita mau meneliti tentang pengaruh pakan tadi terhadap pertumbuhan ikan, itu ikan yang kita teliti itu adalah tentu ikan tertentu, ya, spesiesnya jelas. Ikan lele juga macam-macam, ya. Makanya kita tentukan sendiri ikan lele apa, kemudian bagaimana sampelnya dan seterusnya. Kemudian lima adalah pemilihan instrumen penelitian. Kalau sudah populasi sampel kita teliti, kemudian kita lakukan tahap berikutnya adalah instrumen. Instrumen atau peralatan penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan keakuratan tidak akurat atau tidaknya data penelitian. Ya. Ya, terkait dengan instrumen, ya. Kemudian instrumen peneliti ini harus sesuai dengan selaras dengan metode yang telah digunakan. Instrumen penelitian apa yang menjadi instrumen? Apakah menggunakan peralatan atau menggunakan peralatan ukur atau menggunakan kuesioner dan seterusnya, harus jelas. Kalau misalnya menghitung pertumbuhan, tentu harus pertumbuhan itu harus diukur beratnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa kalau ada. Begitu pula dengan yang lain-lain. Kemudian setelah itu pengumpulan data. Nah, data penelitian inilah yang akan digunakan untuk membuktikan hipotesis. Pengumpulan data, ya. Pengumpulan data penelitian harus diamati seteliti mungkin untuk menjamin bahwa kesimpulan kita peroleh itu benar atau valid. Ya. Data ini adalah suatu suatu hal penting, ya. Kalau kita ketahui data itu ada yang data primer, ada data sekunder, ada data kualitatif, ada data kuantitatif, dan seterusnya. Berikutnya, sortasi dan penyajian data. Nah, dalam penelitian itu biasanya data yang dikumpulkan itu adalah data mentah, ya. Data mentah yang belum diolah, ya. Artinya data mentah itu belum diolah, maka perlu dilakukan sortasi atau editing atau coding, ya. Kalau misalnya datanya banyak sekali, tentu harus disortasi, ya, diedit dan seterusnya. Kemudian direkapitulasi, ya. Setelah direkap, ya, data yang banyak itu direkap maupun dihitung, ya, disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Kalau misalnya menggunakan eksperimen ulangannya 3 misalnya, maka ya harus disajikan bentuk tabelnya rata-rata, kemudian standar deviasinya dan seterusnya. Kemudian untuk yang berikutnya analis data. Untuk mengetahui ukuran-ukuran menjadi penentu sifat dari kelompok, dilakukan analisis data dengan tujuan untuk melakukan pengujian hipotesis. Ya, tentu data mentah tadi itu tidaklah berguna kalau kita tidak lakukan analisis. Walaupun data tadi itu kita sudah bentuk dalam tabel atau gambar, tapi perlu ada uji lanjutnya, perlu ada analisis lanjutnya, perhitungan lanjutnya atau analisis data. Nah, di dalam penelitian ilmiah biasanya menggunakan analisis statistik dan seterusnya, ya. Kemudian terakhir adalah interpretasi dan pembahasan. Nah, interpretasi ini adalah terkait dengan bagaimana kita menginterpretasi suatu data yang tadi yang kita peroleh, ya.
hasil analisisnya begini, kemudian kita interpretasi apakah betul bahwa hipotesis yang kita pakai, apa hipotesis kita itu diterima atau tidak, ya. Tentu ada dua kemungkinan hipotesis itu, ya. Hipotesis diterima atau ditolak. Kalau diterima, bagaimana kaitannya dengan variabel penelitian yang lain, ya? Apa yang menyebabkan? Juga harus di dalam pembahasan juga atau interpretasi dan pembahasan itu harus dijelaskan hubungan-hubungan konsep-konsep teori-teori yang sudah ada maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya, ya, sehingga untuk menambah, untuk memperkuat dasar kita, untuk memperkuat atau mendukung, ya, data yang kita peroleh atau analisis yang kita peroleh, sehingga kesimpulan yang kita peroleh betul-betul valid, ya. Ya, saya kira demikian pembahasan tentang tahapan penelitian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.